Aku yakin sekali kalau sebentar lagi aku dan kamu akan kembali bersama menjadi keluarga yang bahagia seperti dulu. Seperti sebelum ada Aisyah. Aku yakin sekali kita pasti akan hidup bahagia selamanya. Jadi mau ngapain lagi? Kamu kesini? Aku kesini. Aku akan... Udah deh. Aku lagi nggak mood buat main tebak-tebakan. Langsung aja. Aku akan lakuin syarat Mbak Bianca. Bukan cuma sekaya Mas Dimas, tapi aku juga akan nikah sama Setia. Tapi aku mohon Mbak, tolong donorkan hatinya Mbak Bianca ke Mas Dimas, karena Mas Dimas butuh banget Mbak. Bagus. Berarti aku akan segera mendonorkan hati aku untuk Mas Dimas secepatnya. Tapi ya, yang namanya pernikahan itu harus persetujuan kedua belah pihak. Dan aku nggak bisa cuma dengerin dari sisi kamu aja. Aku harus buktiin dari sisinya Setia. Biar aku telepon Setia dulu, oke? Halo, Setia. Aku perlu bicara sama kamu dan Aisyah. Apa kamu bisa datang ke alamat yang akan aku kirim? Kenapa Aisyah? Muka kamu ketegang banget. Santai aja. Aku yakin kok kalau Setia pasti akan setuju dengan perjanjian ini. Bukannya Setia itu juga cinta banget ya sama kamu. Malah cintanya dia itu melebihi cintanya Mas Dimas terhadap kamu. Jadi aku rasa dia pasti senang banget dengan perjanjian ini. Ini dia, ini tunggu-tunggu. Aisyah, Kok tegang gitu sih, Setia? Duduk dong, duduk. Duduk aja, duduk. Kenapa sih? Kalian tuh ya, kan udah saling kenal lama. Kenapa sekarang jadi kayak orang baru kenal gitu? apa? Apa yang mau dibahas? Jadi gini, Aisyah udah setuju sama perjanjian dan persyaratan yang gue bikin. Dia setuju untuk menceraikan Mas Dimas, dan dia setuju untuk menikah dengan lo. Jadi, gue pengen kalian berdua menandatangani surat perjanjian ini di depan gue. Kalian berdua harus tanda tangan ini. Itu surat perjanjian yang gue bikin supaya kalian gak ingkar janji setelah gue mendonorkan hati gue untuk Mas Dimas. Tanda tangan.
Kalau di antara kita berdua ingkar atau membatalkan kontrak ini, seluruh aset dan perusahaan Mas Setia untuk Mbak Bianca. Mbak, ini nggak masuk akal, Mbak. Oh, jadi kalian nggak mau tanda tangan nih? Atau jangan-jangan kalian udah berniat untuk mengingkari perjanjian ini setelah gue mendonorkan hati gue untuk Mas Dimas? Iya. Makanya kalian takutkan untuk tanda tangan? Hah? Aduh, kecewa banget gue, Setia. Aisyah. Gue gak takut. Ya udah, lu buktiin aja omongan lo. Lo buktiin dengan tanda tangan surat perjanjian itu. Jangan banyak ngomong. Gue sama Aisyah bukan orang seperti itu. Omongan gue sama dia bisa dipegang. Memangnya lu? Aisyah. Sekarang lo tanda tangan. Mas, Nyawa Dimas taruhannya. Dia gak punya banyak waktu lagi. Bagus, gitu dong. Dengan begini, gue akan percaya kalau kalian gak akan mungkin mengingkari perjanjian ini setelah gue memberikan donor gue untuk Mas Dimas. jadi kapan Mbak Bianca mau mendonorkan hati Mbak ke Mas Dimas? Oh, segera setelah semua urusan perceraian selesai. Mbak, tapi Mas Dimas waktunya nggak banyak. Ya makanya urus cerainya jangan lama-lama. Semakin lama kamu ngurus perceraian, ya semakin lama juga aku mendonorkan hati aku untuk Mas Dimas. Oke, kalau gitu besok semua berkasnya aku kasih. Lebih bagus. Oh ya, satu hal lagi. Aku nggak ingin perjanjian ini diketahui oleh siapapun. Aku nggak pengen ada yang tahu kalau kamu menceraikan Mas Dimas itu karena perjanjian ini. Dan aku nggak pengen ada satu orang pun yang tahu kalau pernikahan kamu sama Setia juga adalah bagian dari perjanjian ini. Dan sampai Mas Dimas pulih pun nanti, aku pengen ini cuma jadi rahasia kita bertiga. Aku nggak punya pilihan kan? Semua syarat yang Mbak Bianca kasih harus aku penuhi. Karena apa? Karena demi Mas Dimas, iya kan? Aisyah cuma pengen lo secepatnya donor untuk Dimas. Relax, tenang aja. Gue pasti akan ngelakuin itu kok. Tenang aja lah kalian. Oke ya? Oh iya, satu hal lagi. Gue lupa bilang. Gue doain supaya pernikahan kalian itu langgeng dan menjadi pernikahan terakhirnya Aisyah dan menjadi pernikahan pertama dan terakhirnya Setia. Semoga kalian jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan cepat dikasih momongan. Bye.
Aku nggak kuat melihat kamu seperti ini, Aisyah. Tapi semua ini demi Dimas. Maafin mama ya sayang. Mama harus pisahin kalian sama papa. Sebenarnya mama juga gak mau kayak gini, cuman mama gak punya pilihan lain. Maafin mama. Ya Allah, maafkan keputusan hamba. Tapi Kaulah yang maha mengetahui yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana kamu? Itu map apa? Oh, ada rahasia ceritanya. Sampai diumpetin ke belakang kayak gitu. Jadi makin kepo deh. Lihat. Lihat sih. Bu. Enggak ada apa-apa, Bu. Bu, dibalikin, Bu. Suruh dibalikin. Bu, jangan dilihat, Bu. Bu. What? OMG. Saya nggak salah baca ini. Hah? Jadi kamu mau gugat cerai Dimas? Astaga. Keterlaluan kamu ya. Bener-bener kamu ya. Perempuan macam apa sih kamu, nggak tahu diri banget. Nggak nyangka ya saya, kamu sampai seperti ini. Jelas-jelas Dimas lagi kritis, dia lagi sakit. Nyawanya lagi di ujung. Kok kamu malah tega-teganya bikin gugatan cerai seperti ini? Lagaknya sok baik, sok setia, sok berkorban. Tapi ujung-ujungnya segini doang kamu. Hah? Segini doang kan kamu? Suami lagi kritis kayak begitu harusnya kamu dampingin. Bukan kamu gugat cerai seperti ini. Sial banget ya Dimas punya istri macam kamu itu. Ih, udah dibelain, abis-abisan mati-matian, gak taunya. Cuma segitu aja. Ya ampun, beneran nih Bu Aisyah mau cerai sama Pak Dimas? Iya, aduh, kok bisa sih ya? Padahal Bu Aisyah itu sangat mencintai Pak Dimas. Kenapa bisa cerai? Padahal mereka lagi bahagia-bahagianya. Ya. Aisyah, apa benar yang dibilang Bu Lydia tadi? Kamu mau gugat cerai Dimas? Itu nggak bener kan, Aisyah? Kamu nggak mungkin ceraikan Dimas kan, Aisyah? Hei, kalian nggak usah sok shock, sok kaget ya. Gak penting banget saya ngeliat acting kalian yang kayak begitu. Atau jangan-jangan Aisyah seperti ini karena kalian yang nyuruh kan? Kami benar-benar sama sekali nggak tahu Bu Lydia. Aisyah, kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin, ha? Itu map dari pengadilan agama. Hah? Aku pamit dulu.
Aisyah! Ih, bener-bener gak tahu diri banget itu perempuan ya. Udah lama ya nggak ketemu ya ibu-ibu ya. Makanya kangennya. Sibuk. Bu Aisyah, Bu. Yang saya dengar tadi nggak bener kan, Bu? Ibu nggak mungkin kan ceraiin Pak Dimas? Saya tahu, Bu, saya nggak punya hak untuk bicara. Tapi saya nggak tega, Bu, sama Pak Dimas. Pak Dimas sangat mencintai Bu Aisyah. Dan sekarang Pak Dimas sedang sakit parah. Bahkan nggak sadar, Bu. Dan kalau nanti Pak Dimas sadar, terus dia tahu semua ini, dia pasti akan sangat hancur, Bu. Apalagi Bu Aisyah sangat mencintai Pak Dimas kan? Kasihan juga Juna, Fadil. Ibu harus pikirin bagaimana mereka besar nanti. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Bu Aisyah mau gugat cerai Pak Dimas. Istighfar, Bu. Dalam rumah tangga tuh memang ada masalah. Tapi jangan gini juga kali, Bu. Masa suami lagi sakit, Bu Aisyah mau ceraiin Pak Dimas? Iya, itu namanya nggak benar. Seharusnya suami sakit itu dirawat, bukan diceraiin ya, Bu. Tapi kan dari awalnya niatnya udah nggak baik. Iya. Ibu kan cuma istri kedua. Nikahin Pak Dimas pasti ada maunya. Beda ya sama Bu Bianca. Ya iyalah, namanya juga istri kedua yang nggak ada akhlaknya. Habis manis, sepah dibuang. Ini buat pelajaran buat para suami, Bu. Yang muda itu sayang kalau ada maunya aja. Masih kaya, masih punya segalanya. Kalau udah nggak punya apa-apa mah ditinggalin. Ya nggak? Dikira Aisyah istri yang solehah. Iya. Nggak taunya ketahuan juga belangnya. Bu Aisyah nggak gitu, Bu. Nggak gitu gimana? Buktinya dia mau nyerahin Pak Dimas. Udah ditinggal sama istri pertamanya Pak Dimas. Sekarang mau dibuang lagi sama istri keduanya. Ih, bener-bener nggak nyangka ya. Nggak nyangka ya, Bu. Bu Aisyah mukanya doang manis. Ternyata hatinya busuk. Iya, bener. Ya udahlah Ibu, saya pulang dulu ya, mau belanja. Oh iya, Bu. Mari. Nanti kita ketemuan lagi ya.